Kita tutup. Nanti kalau saya tanya MBGR, sukses dan terbang, teman-teman jawabnya sama-sama. Ayo, yuk, on cam yuk. Sip. Ya, thank you teman-teman sudah dari DMBGR yang ke 187 ini. Insya Allah kayak gini-ginian tiap Jumat ya. Ya, sederhana, cuma ngobrol gini doang. Sangat-sangat sederhana sekali. Kumpul 1,5 jam doang lagi. Daripada teman-teman scroll TikTok, daripada scroll Reels, yang mending ngumpul gini. Insya Allah produktif di Jumat sore. Oke, sampai jumpa di Jumat depan. MBGR, sukses dan berkembang. Sama-sama. Dadah. Thank you. Assalamualaikum. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di MBGR ini yang ke 187. Insya Allah, tiap Jumat, udah 187 Jumat, forum santai ini cuma 1,5 jam doang. Tiap Jumat, sederhana sekali. Sangat-sangat sederhana. Dan ini forum santai ya, forum bebas. Aslinya forum bebas, tapi di awal kita bahas satu topik yang terfokus atau FGD, Focus Group Discussion. Topik hari ini adalah spekulasi dalam bisnis online. Ini hasil surveinya, ini profil survei sampling dari grup MBGR yang hadir di sini dan sebagian yang mungkin nggak hadir. Biasanya saya ngirim surveinya siang ya, tapi tadi ketiduran jujur aja. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, kita lihat hasil surveinya. Apakah Anda pernah menyetok suatu jenis produk dalam jumlah sangat besar hanya karena produk tersebut sedang viral atau tren sesaat? Wah, merata ya. Ya, dianggap merata lah. 50-40. Pernahkah Anda membeli produk dalam jumlah masif dari supplier tanpa melakukan tes pasar? Oh, tanpa melakukan tes pasar terlebih dahulu. Oh, merata juga. Ternyata banyak juga ya yang nggak tes pasar dulu. Oh ya, ini bukan berarti kalau yang mayoritas itu benar ya. Ini tujuan utamanya satu kolaborasi di antara kita biar kita ya ngasih apa ya ngasih ngasih POV lain lah, ngasih POV lain dan kolaborasi juga. Ngisi formnya juga cuma 5 menit dan hasilnya juga dibilang apa ya? Menurut saya sih manfaat sih, manfaat. Jadi tahu oh orang-orang tuh mikirnya kayak gini. Dan bukan berarti yang mayoritas nanti hasil surveinya itu yang benar, bukan berarti seperti itu ya. Biar paham aja sudut pandang orang lain. Ini merata ya, jadi nggak ada signifikansinya. Soal tes produk, tanpa tes produk beli jumlah banyak. Apakah Anda bersedia menghabiskan lebih dari 70% modal usaha hanya untuk berinvestasi pada satu lini produk yang belum pasti laku? Wow, ini spekulatif sekali 4 orang. Hebat, hebat. 80% tidak berani, 70% modal usaha untuk yang belum pasti laku. Pernahkah Anda mengimpor barang dari luar negeri dalam skala besar demi mengejar margin keuntungan tinggi meskipun ada risiko tertahan di bea cukai? Oh, tegas nggak ada yang ragu-ragu ya. 85% belum dan mungkin belum ngimpor juga. Belum pernah ngimpor. Dan 4 orang bilang, oh kayaknya orang yang sama nih, 4 orang. Orang yang sama nih. Dia high risk, high return. Apakah Anda berani menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa sangat singkat atau mudah rusak demi mendapatkan keuntungan di atas rata-rata? Oh, mayoritas tidak berani. 5 orang berani, 5 lagi mungkin. Apakah Anda pernah mengambil pinjaman modal utang dengan bunga tinggi demi memanfaatkan momentum penjualan musiman seperti Lebaran, Harbolnas? Oh, mayoritas tidak ya, tidak ngambil pinjaman dengan bunga tinggi, dengan bunga tinggi. 4 orang berani, wah hebat nih 4 orang ini. Nah gini, kita nggak tahu ya siapa orangnya, jadi nanti next survei juga teman-teman jangan ragu karena nggak ada ditanyain nama ya. Jadi ini anonim. Jadi 4 orang ini kayaknya orang yang sama, orang yang spekulan, keren-keren. Pernahkah Anda menguras seluruh dana darurat bisnis untuk dialokasikan ke strategi penjualan baru yang belum teruji? Oh, mayoritas tidak. 4 orang lagi ya, ini 4 orang yang sama kemungkinan besar. Berani menguras seluruh dana darurat bisnis untuk spekulasi tinggi. Apakah Anda merasa nyaman jika toko online Anda mengalami kerugian besar bulan ini demi potensi keuntungan hingga 5 kali lipat di bulan depan? Mayoritas nggak berani ya. Mayoritas eh, nggak berani untuk rugi dulu, terus bulan depan misalkan 5 kali lipat. 5 orang berani. Pernahkah Anda menggunakan uang pribadi di luar modal bisnis untuk menyelamatkan perputaran kas, cash flow, toko online Anda yang macet akibat spekulasi produk?
18 pernah, 66% nih. 22% tidak berani, 3 mungkin. Apakah Anda pernah mengalokasikan anggaran iklan digital yang sangat besar di luar budget normal demi mengejar target penjualan instan? Oh, merata ya, merata. Pernahkah Anda tetap melanjutkan kampanye iklan berbiaya tinggi meskipun dalam 3 hari pertama iklan tersebut belum menghasilkan profit? Oh, mayoritas iya. Ya 3 hari mah gampang lah ya, 3 hari mah. Ada yang sebulan 2 bulan boncos didiemin aja. Oke, apakah Anda berani membayar influencer atau brand ambassador yang sangat mahal tanpa adanya jaminan tertulis mengenai konversi penjualan? Wow, 8 ya, 17 tidak. 60% nggak berani sewa influencer atau brand ambassador dengan, kan memang kurang terukur ya ambassador tuh, kalau affiliate terukur. Kalau influencer agak kurang terukur. Ternyata 8 orang berani, hebat-hebat. Apakah Anda pernah menerapkan strategi bakar uang, menjual rugi di bawah harga modal dalam waktu lama demi mematikan kompetitor di marketplace? Wow, ini 5 orang ya. Ingat ya, jadi ya ini mayoritas bukan berarti benar. Ini nggak ada benar atau salah. Ini cuma survei aja biar teman-teman di sini tidak tidak apa ya, tidak seperti katak dalam tempurung. Biar paham POV orang lain itu seperti apa. Ternyata ini 5 orang berani bakar uang demi mematikan kompetitor. Ngeri, 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 ngeri. Pernahkah Anda menaikkan harga produk hingga lebih dari 200% saat permintaan pasar melonjak tinggi? Oh, naikin produk saat lagi rame-ramenya meskipun beresiko mendapatkan ulasan negatif dari pembeli. 60% tidak, 32% ya. Oke. Pernahkah Anda mengambil resiko melanggar kebijakan platform seperti trik optimasi algoritma yang abu-abu demi meningkatkan penjualan secara drastis? Oh, merata, merata. Ini kalau yang mungkinnya dianggap tidak berarti merata. Jadi 50-50. Apakah operasional toko online Anda saat ini hanya bergantung pada satu produk bestseller saja? 4 ya, wah ini kayaknya orang yang sama nih, spekulan ulung ini. Cuma satu bestseller, wah 20 orang atau 71% tidak bergantung pada satu bestseller saja. Menurut Anda, apakah kesuksesan besar dalam bisnis online hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani mengambil risiko finansial yang ekstrim? Wah, merata ya. Yang mungkin sebelah 40%, yang tidak 40% juga, yang ya sedikit lebih kecil. Merata lah. Apakah Anda lebih memilih, nah ini pertanyaan yang bingung, saya pas tadi jawab juga ini, saya agak bingung pertanyaannya. Apakah Anda lebih memilih menjual produk dengan keuntungan 100.000 per pieces, tapi persaingannya sangat ketat, daripada produk keuntungan 10.000 per pieces, yang pasti laku setiap hari? Sejujurnya saya bingung pertanyaannya, karena ya pakai AI ya teman-teman. Nah, tapi untungnya merata, jadi semuanya bingung mungkin. Jadi merata, jadi nyaris nggak bisa diambil kesimpulan ya. Jika ada peluang bisnis baru yang belum teruji namun menjanjikan keuntungan hingga ratusan persen, apakah Anda akan langsung mencobanya tanpa ragu? Oh, merata juga. Merata. Banyak yang mayoritas, tapi beda dikit, tidak berani ya mencoba yang belum teruji. Apakah Anda menganggap tindakan spekulasi atau perjudian strategi sebagai bagian yang wajar dan wajib dalam pertumbuhan sebuah toko online? Oh, mayoritas bilang ya. Perjudian strategi. Jadi nyobain yang belum pernah berhasil. Nice. Berarti eksperimental itu mayoritas menganggap eksperimental penting. Tapi kalau secara keseluruhan rata-rata main aman ya. Kayak contohnya yang tadi yang, nah ini nih rata-rata main aman tapi paham bahwa bahwa tanpa spekulasi ya memang susah naik sih tokonya. Ya begitulah. Gitu teman-teman, sekarang kita diskusi dari hasil survei ini atau komentar lain soal berspekulasi dalam jualan online. Yuk langsung tunjuk tangan yuk. Komentarnya gimana? Bebas.